silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, silahkan ditempelkan di depan. Keyakinan kelasnya silahkan ditempel. Tempel di sini, sebelah sini. Ya, yang bagus, yang rapi. Silahkan ditempel. Oke, sudah ya, yang rapi ya. Sudah? Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru dari SDN 2 Manibas, kemudian dari SMP Negeri 8 Manibas atas kehadirannya di kegiatan pada pagi hari ini, yakni diseminasi penerapan budaya positif ya, melalui keyakinan kelas ya, di SDN Negeri 2 Manibas. Jadi Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini adalah aksi nyata dari program calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Betawi, di mana kami guru penggerak diminta untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan di kelas kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kegiatan pada hari ini sebenarnya bukan untuk memberikan pelatihan dan sebagainya. Jadi kami hanya sekedar berbagi pengalaman yang sudah kami terapkan di kelas seperti itu. Jadi harapannya, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini bukan ada maksud untuk menggurui atau mengajar dan sebagainya. Jadi kami di sini hanya berbagi praktek yang sudah kami lakukan di kelas. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai pada kegiatan kita pada pagi hari ini, jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah, jadi kegiatan kita pada hari ini ada beberapa tahapan. Jadi tema kita adalah tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 di sini yang akan kita pelajari pada hari ini, apa itu keyakinan kelas, mengapa perlu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Contoh keyakinan kelas, dan yang kelima adalah langkah membuat keyakinan kelas. Baik, yang pertama sebelum masuk kepada keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya, kita terlebih dahulu meninjau ulang ya tentang peraturan kelas, atau sebelumnya mungkin di sekolah kita ada namanya tata tertib sekolah lah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ada namanya peraturan kelas. Jadi dalam lingkup kelas itu ada sebuah aturan yang disepakati atau yang dibuat oleh guru. Biasanya kan di dalam kelas itu ada aturan-aturan, misalkan berpakaian rapi, ya kan. Kalau masuk kelas harus izin, ya kan. Kalau keluar kelas harus izin dan lain sebagainya. Biasanya peraturan-peraturan ini siapa yang membuat Bapak Ibu? Peraturan kelas tuh biasanya guru ya. Yang membuat biasanya adalah dewan guru. Jadi anak-anak biasanya langsung melihat, oh ini peraturan kelas kita. Biasanya Bapak Ibu guru langsung membacakan ya kan di kelas. Kemudian apakah aturan kelas itu sifatnya memaksa atau sukarela kira-kira Bapak Ibu? Memaksa lah ya, lebih sering kepada memaksa. Misalkan anak-anak disuruh untuk berpakaian rapi dan lain sebagainya ya kan. Tanpa anak-anak itu kita tanya dulu mau nggak kira-kira mereka melakukan itu misalnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sering dilanggar oleh murid atau tidak? Biasanya sering kan? Maka kita lebih sering untuk mengingatkan kepada mereka bahwa ini loh aturan kita, berpakaian rapi, kalau izin keluar, kalau keluar masuk harus izin, ya kan? Kalau guru ngomong harus didengarkan, seperti itu. Dan keseringan murid itu melanggar
daripada melaksanakan seperti itu. Dan juga biasanya ada seperti tugas, PR dan lain sebagainya yang sudah kita tugaskan ke mereka, bahkan ada yang datang ke sekolah baru mengerjakan tugas. Kenapa semua ini terjadi? Semua ini terjadi salah satu penyebabnya adalah karena murid tidak terlibat dalam membuat sebuah aturan seperti itu. Jadi mereka hanya menerima sebagai objek di dalam sebuah aturan, sehingga mereka cenderung tidak mengindahkan peraturan tersebut. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Misal, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 di jalan? Kan kita punya aturan ya Bapak Ibu, kalau di kota-kota misalkan ya kan, kalau naik motor harus pakai helm. Kira-kira apa yang ingin dicapai dari aturan itu dengan memakai helm? Supaya kalau kecelakaan nanti ya. Nah, untuk apa? Nilai positifnya apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, kan? Nilai positifnya itu keselamatan. Tapi yang sering kita lakukan apa? Kita pakai helm itu biar tidak kena razia. Nah, biar tidak kena panas, biar tidak kena razia. Yang lebih sering itu biar tidak kena razia, ya kan? Nah, ini aturan ya Bapak Ibu, aturan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M yang menggunakan masker, yang kemarin di masa Covid itu kan, mencuci tangan. Kenapa kita menggunakan aturan ini kemarin? Untuk keselamatan ya Bu ya, untuk keselamatan, menjaga kesehatan, biar tidak kena virus dan sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada nilai apa di situ Bapak Ibu? Disiplin, ya kan? Datang tepat waktu. Tapi kalau di sekolah misalkan anak-anak kita, hari ini kita masuk jam 7, kita tidak menjelaskan kenapa harus masuk jam 7 dan lain sebagainya, ya kan? Maka peraturan-peraturan ini jika kita cukupkan saja di peraturan saja tanpa melanjutkannya kepada keyakinan kelas, maka anak-anak itu melaksanakan segala sesuatunya dengan terpaksa, bukan dengan kesadaran, bukan dengan dari hati seperti itu. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu, siswa dan guru membahas secara bersama, musyawarah lah, rapat seperti itu. Apa yang akan kita sepakati, aturan-aturan apa yang ingin disepakati antara siswa dan guru. Dan yang mengusulkan itu bukan kita, tapi siswa. Nah, disinilah kita ingin mengajak siswa itu untuk sama-sama membuat aturan. Nah, harapannya dari aturan yang dibuat ini bisa menjadi sesuatu yang melekat di dalam keseharian mereka. Keyakinan kelas juga dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebatinan murid. Ya, dampaknya akan lebih membekas pada diri murid karena mereka ikut terlibat di dalam membuatnya seperti itu. Nah, ini yang disampaikan ada teori motivasinya. Jadi manusia itu melakukan segala sesuatu itu karena 3 hal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti misalkan anak-anak ke sekolah kita tanya, kenapa ke sekolah kamu masuk dalam? Misalkan baju, kenapa rambutnya harus rapi? Kenapa datang tepat waktu? Mungkin di antara anak-anak kita akan ada yang menjawab takut kena hukum. Ya, pasti ada yang menjawab seperti itu. Kalau dihukum kan tidak nyaman, gitu, apalagi suruh dijemur atau suruh meliling lapangan atau suruh membersihkan, kan tidak nyaman. Ada di antara anak-anak kita yang motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada sebagian anak-anak kita yang motivasi dia disiplin itu Bapak Ibu untuk menghindari hukuman, takut kena hukum. Jadi disiplin itu bukan karena sesuatu yang dari hati, tapi karena takut kena hukum. Ini kita namakan dengan motivasi eksternal. Jadi motivasinya itu berasal dari luar, bukan dari pribadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Terkadang ada sekolah yang membuat semacam penghargaan lah, gitu ya. Ada untuk siswa yang hadir dikasih penghargaan, siswa yang juara dikasih penghargaan, siswa yang berprestasi perilaku baiknya dikasih
motivasi eksternal, dan ini tidak bertahan lama Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak-anak kita di rumah lah, kita kasih hadiah. Nah, kalau hari ini kamu dapat juara misalkan ya kan, nanti Bapak kasih hadiah, hadiahnya HP misalkan. Oh, semangat ya kan? Semangat belajar nih. Tapi ketika hadiah itu kita tiadakan, losi hadiah, maka motivasi dia akan menurun. Sama dengan dukungan tadi. Nah, yang kita harapkan dari anak-anak kita, Bapak Ibu semuanya, murid-murid kita, dia melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal yang ingin kita bangkitkan dari siswa kita, tujuan daripada disiplin positif. Inilah yang menjadi semangat dalam kurikulum merdeka, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita melihat sekarang ada semboyan merdeka belajar, ya kan, merdeka mengajar, ya kan. Kalau ada yang bilang merdeka itu terserah saya, misalnya saya guru, saya menerapkan merdeka mengajar, maka terserah saya lah di kelas mau mengajar apa kepada murid-murid. Tidak seperti itu. Jadi yang dinamakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bisa memerintah diri sendiri, ya kan? Jadi ada dua kata kunci kalau dinamakan murid kita adalah murid yang merdeka. Jadi dia itu bisa disiplin dan dia bisa mandiri. Jadi dia itu misalkan kalau tanpa kita suruh, bajunya dah rapi. Tanpa kita suruh, tugas sudah dikerjakan. Tanpa kita suruh, kelas sudah dibersihkan. Tanpa kita suruh, misalkan bisa izin kemana-mana dengan guru. Tidak nyelonong masuk ke kantor, tidak nyelonong masuk ke dalam kelas. Inilah yang kita harapkan. Jadi kurikulum merdeka yang hari ini sudah kita terapkan di lapangan, tujuannya itu adalah mengharapkan murid-murid kita menjadi murid-murid yang merdeka. Jadi murid merdeka itu artinya dia disiplin, artinya disiplinnya itu bukan karena disiplin dari orang lain. Jadi bukan karena kita perintah lalu dia melaksanakan, bukan, tapi karena lahir dari dalam dirinya sendiri. Inilah yang diinginkan oleh pemerintah dalam menerapkan kurikulum merdeka. Baik. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Ini tahapannya Bapak Ibu semuanya ada 4. Yang pertama, menulis semua keyakinan kelas yang diinginkan. Jadi yang tahap pertama ini siswa yang tulis semuanya. Kemudian mengulas dan memilah keyakinan yang krusial. Jadi yang ditulis itu kan banyak. Kemarin saya terapkan di SD di kelas 5, ada yang nulis sampai 5 buat 5 aturan. Ada yang cuma nulis 1, ada yang nulis 2. Nah ini nanti diulas. Kemudian yang ketiga, mengambil nilai kebajikan. Jadi dari aturan yang dibuat itu apa nilainya? Seperti helm tadi kan, kalau helm di jalan itu kan apa nilainya di situ? Ada nilai keselamatan. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan menjadi kalimat yang positif. Nah nanti akan kita praktekkan seperti apa langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah ini yang sudah saya laksanakan kemarin Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita hari ini adalah intinya saya ingin berbagi yang sudah saya laksanakan di kelas 5 kemarin, di mana di sana anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ini disepakati bersama dan mereka pun dengan sukarela menulisnya seperti itu. Boleh kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Ini suaranya kuat. Jadi mereka saya bagikan kertas ini, kertas ini saya bagikan satu-satu dan mereka menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi satu-satu menulis. Kemudian langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah mereka menempelkan di depan. Jadi tempel di depan untuk apa? Agar bisa jadi mereka nempel di depan, tempel satu-satu ke depan. Semangat ya Bapak Ibu, anak-anaknya senang. Jadi pembelajarannya tidak monoton. Jadi mereka membuat aturannya sendiri untuk mereka sendiri, ya kan? Dan mereka menyepakati itu aturan-aturan yang dibuat. Nah, langkah selanjutnya, jadi setelah mereka tempelkan, kita bahas sama-sama. Jadi kita pilih mana peraturan kelas yang
baik, yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Karena memang ada murid-murid itu yang agak nakal lah gitu ya, kita agak punya pikiran-pikiran yang agak aneh. Dia menulis peraturan yang dia sesuai dengan dia, ya, sesuai yang menguntungkan diri dia sendiri. Nah, ini kita pilih, kita bahas sama-sama. Sesuai tak nilai-nilai ini dengan nilai-nilai kebaikan. Seperti itu. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi minta mereka membacakannya satu-satu di depan. Jadi mereka membacakan yang mereka tulis, dan kita apa namanya, kita tuliskan menjadi keyakinan kelas. Dan biasanya ada yang sama, jadi ada yang menulis kemarin itu, ada yang sampai 3 orang menuliskan berpakaian rapi, kan ada yang sama-sama seperti itu. Makanya perlu kita bahas satu persatu. Jadi bisa banyak sampai belasan peraturan keyakinan kelas itu yang dibuat. Jadi kita pilih yang mana yang apa nama sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di kelas kita. Karena memang ada anak-anak mungkin kalau kita suruh nulis itu kan melebar kemana-mana tulisannya seperti itu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu yang kemarin kita buat. Ada 5 ya keyakinan kelas yang disepakati kemarin di kelas 5 di 2015. Nah, yang pertama yang sudah disepakati dengan murid itu adalah menghormati guru dan menghargai teman. Nah, ini adalah nilai-nilai tentang hormat ya, guru dengan menghargai teman. Misalnya anak-anak kalau ketemu guru atau masuk ke dalam kantor, minimal mereka bisa izin lah ya, tidak langsung masuk gitu kan. Menghargai teman ya, menghargai teman itu bisa diwujudkan dalam bentuk tidak boleh ada bully ya, ada membuli di sekolah dan mengolok ya kan. Kemudian hadir tepat waktu di sekolah, bersemangat membersihkan kelas, mengerjakan tugas dengan gembira, berpakaian rapi. Nah, keyakinan kelas ini semuanya mereka yang mengusulkan. Jadi mereka yang nulis, kita hanya memfasilitasi. Jadi merangkumnya menjadi satu. Nah, harapannya bedanya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas tadi kan kita yang buat, kita yang mulahnya gitu, kita yang buat, sehingga anak-anak tinggal melaksanakan. Sehingga anak-anak mungkin dia tidak merasa memiliki aturan tersebut. Keyakinan kelas, dia lebih dari itu, karena ini dari anak untuk anak dan untuk dan mereka yang melaksanakan. Maka harapannya nanti kalau seandainya mereka melanggar ya Bapak Ibu, seandainya melanggar misalkan terlambat, nah, nomor 2, dia melanggar yang kedua, dia terlambat datang di sekolah, masuk jam 7.30, misalkan dia datang sudah jam 8. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, apakah kita menghukum, ya kan, atau menasehati, atau kita mengaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, inilah fungsinya keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kan kemarin anak-anak sudah buat keyakinan kelas. Apa salah satu keyakinan kelasnya? Datang tepat waktu di sekolah. Maka ini akan lebih menyentuh kepada pribadi anak-anak. Jadi mereka akan lebih merasa memiliki sebuah aturan ketimbang peraturan kelas yang dibuat oleh guru. Seperti itu, sepihak dibuat oleh guru. Nah, ini contoh-contoh lain Bapak Ibu di sekolah-sekolah lain saya ambil keyakinan kelas. Ini ada di kelas 9C ya, di SMP ya. Ada kerjasama, membersihkan kelas, saling peduli, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, ini semua keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa. Kita hanya memfasilitasi siswa untuk membuat keyakinan kelas ini. Nah, harapannya sudah dibuat seperti ini di kelas kita tidak terlalu pusing lah ya dengan menerapkan disiplin di kelas, karena anak-anak sudah bisa membuat aturannya sendiri. Nah, kalau sampai mereka melanggar aturan yang mereka buat sendiri, kita bisa kembalikan lagi kepada mereka. Ini mengajarkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab terhadap aturan yang sudah dibuat. Ini juga ada contoh keyakinan kelas, ya kan? Nah, jadi keyakinan kelas itu banyak modelnya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, tampak ini tidak nampak ya. Tulisan terlalu kecil, tampak seperti, tidak tampak seperti, ya kan? Nah, harapannya dengan dibuat seperti ini, misal nomor 1, hadir tepat waktu di sekolah, tidak tampak seperti sering datang terlambat, seperti itu. Jadi dibuat dua jenis, yang satunya bernuansa positif, yang satunya bernuansa negatif. Baik, Bapak Ibu semuanya,
Kita lanjut ke sesi kita selanjutnya. Jadi saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi untuk membuat langkah-langkah peraturan kelas. Jadi nanti akan kita praktekkan di sini. Harapannya nanti bisa Bapak Ibu semuanya lakukan di kelas masing-masing. Ini saya bagikan ya Bapak Ibu. Silahkan diisi satu-satu. Nanti nggak ada. Kalau kurang bilang ya Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya. Kita kembali ke tahapan pertama tadi dengan ini ya. Silakan Bapak Ibu tulis kira-kira di kelas Bapak Ibu semuanya aturan seperti apa yang Bapak Ibu ingin buat. Nah, contohnya tadi seperti berpakaian rapi, menghormati guru, atau aturan-aturan lain silakan ditulis sebanyak-banyaknya, minimal 2 ya. Silakan dibuat. Nah, nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu, mana peraturan-peraturan yang bisa kita ambil menjadi keyakinan kelas. Jadi silakan ditulis peraturan-peraturan yang Bapak Ibu inginkan diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya ketika mengajar. Contoh aturannya bisa seperti yang tadi, bisa boleh ngambil yang tadi, atau Bapak Ibu punya ide sendiri silakan ditulis. Silakan Bapak Ibu. Boleh sebanyak-banyaknya peraturan-peraturan yang ingin Bapak Ibu jadikan sebagai keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah, silakan kita tempelkan ke depan, akan kita bahas. Oke, yang mudah boleh ditempel ke depan, Bapak Ibu. Silakan, sudah selesai tempelkan di sini. Nanti kita bahas satu persatu. Sini saja di bawah. Jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. Lemnya di belakang. Di bawah.
Nah, amat nih. oke, silakan dulu. Oke, baik. Jadi tahapan pertama sudah kita lalui. Jadi kita ibaratnya simulasi lagi ini Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama tadi adalah menulis keyakinan yang diinginkan. Jadi semuanya dari siswa atau dari kita semuanya menulis keyakinan kelas yang diinginkan atau peraturan yang ingin dibuat. Jadi ini kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Kita pilih peraturan-peraturan yang sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, yang pertama, jadi saya bacakan satu persatu ya Bapak Ibu. Ini dari siapa tadi ini, Pak? Ini ya, dari Pak Acen ya. Ini. Ya, yang pertama kebersihan kelas. Kemudian yang kedua ketenangan dalam belajar dan mengajar. Kemudian dari Pak Beni ya, berpakaian rapi, menghormati guru dan teman, membersihkan kelas, disiplin. Oke. Kemudian yang dari ini siapa ini dari ini? Lupa nulis namanya. Ini Pak Acen. Oh ini ya. Baik. Ini punya Bu Marta tadi ya. Oh iya. Mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara, oke, berbicara dengan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Baik. Kemudian selanjutnya peraturannya adalah harus berpakaian rapi. Ini sama ya. Nah ini rapi ada dua nih kan. Nanti kita ambil satu aja nanti. Datang tepat waktu, harus menjalani piket kelas setiap hari. Oke. Kemudian yang ini, sebelum masuk kelas, siswa disuruh apa ini? Berbaris. Disuruh berbaris sebelum masuk kelas, siswa disuruh berbaris. Oke. Di depan kelas. Apa ini? Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, berdoa ya. Kemudian sebelum belajar dimulai harus berdoa. Oke, sama ya, berdoa, menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Oke. Menaati peraturan di sekolah, saling menghormati teman dan guru, melaksanakan ini aktivitas ini ya. Aktivitas di sekolah ya. Kemudian yang selanjutnya siswa-siswa wajib mendengarkan penjelasan guru masing-masing ketika di dalam kelas. Ketika diberikan PR, tugas para siswa atau siswi wajib dikerjakan di rumah. Kemudian terakhir tadi dari Bu siapa ini Bu? Iya. Murid harus menghargai guru ketika mengajar. Murid harus disiplin dan saling menghargai satu sama lain. Nah, bagaimana cara kita memilihnya? Nah, yang pertama yang sama. Jadi kalau yang sama itu tinggal kita pilih salah satunya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu harus merujuk kepada nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan contoh. Misalkan berpakaian rapi. Berpakaian rapi itu merujuk kepada nilai apa? Di sekolah. Kalau berpakaian rapi merujuk pada kedisiplinan ya. Jadi ada nilai yang dituju begitu ya. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan teman. Ada nilainya di situ. Berarti nilai tentang menghormati, kan? Nah, jadi semua keyakinan kelas ini kita harus ada nilai yang ingin dicapai. Jangan sampai tidak ada nilai. Misal, apalagi nih. Oke, sebelum masuk kelas siswa disuruh untuk berbaris. Nah, tadi itu kan ada ya, berbaris. Ada nilai apa di situ? Disiplin. Kemudian apalagi kalau mengajarkan kita anak-anak berbaris itu berarti mengajarkan anak budaya mengantri, berbaris, mengajarkan budaya mengantri. Jadi ada nilai-nilai yang ingin dituju seperti itu. Nah, yang kedua, jadi yang sama tadi kita pilih, jadi kita eliminasi kalau ada yang sama. Kemudian yang kedua, kita pilih yang peraturan yang menuju kepada sebuah nilai-nilai kebaikan, jangan malah menuju kepada nilai keburukan. Kemudian yang ketiga, kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh ada keyakinan kelas itu yang sifatnya negatif. Contoh, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya adalah
tidak boleh mengolok teman. Itu kan kalimat negatif kan? Kita ubah menjadi yang positif dengan menghargai sesama teman, akan berbuat baik dengan sesama teman. Nah ini tahapan yang keempat. Jadi mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif, barulah kita sepakati dengan anak-anak. Kita sepakati dengan anak-anak kita apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi formatnya seperti ini. Jadi langsung kita tentukan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, sampai 10 tidak masalah. Jadi kalau mereka punya lebih banyak aturan, lebih banyak nilai-nilai yang ingin mereka jadikan keyakinan kelas, maka ini akan lebih baik seperti itu. Makanya harapannya nanti setelah mereka mengusulkan harus disepakati, ketok palu lah bahasanya Bapak Ibu, ketok palu. Jadi sama-sama disepakati antara murid dan siswa. Jadi kalau nanti ada yang melanggar, mereka akan merasa sendiri, oh saya sudah melanggar aturan yang sudah saya buat. Maka ini akan lebih berpengaruh, akan lebih membekas kepada kedisiplinan seorang anak dari dalam dirinya. Bukan disiplin hanya untuk mendapatkan perhatian guru, bukan disiplin hanya untuk supaya takut kena hukum, mereka tidak dihukum, merasa tidak nyaman di sekolah. Nah ini ya Bapak Ibu semuanya, salah satu tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Nanti kalau sudah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya seperti apa? Kita buatkan mungkin pakai kertas manila, ditempel di kelas, biar lebih mudah diingat oleh murid-murid kita di kelas. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah tahapan-tahapan di dalam membuat semuanya. Terakhir ya, jadi kita sudah memahami begitu tentang keyakinan kelas. Nah terakhir ya, nampak enggak? Enggak ya? Nah, posisi kontrol seorang guru ya Bapak Ibu. Nah, ada 5 di sini Bapak Ibu. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Nah, kita menempatkan diri kita sebagai posisi yang mana? Oke. Saya akan bagikan lagi ini. Silahkan Bapak Ibu semuanya jawab nanti pertanyaannya. Tapi tidak usah ditempel untuk Bapak Ibu semuanya. Coba gimana saja. Enggak pakai surat itu. Itu untuk panduan saja. Oke. Baik, pertanyaan pertama Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika siswa datang terlambat ke sekolah? Kalau ada anak datang terlambat ke sekolah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silahkan ditulis, nomor 1. Kalau ada siswa datang terlambat ke sekolah, ini melanggar aturan ya Bapak Ibu ya, melanggar aturan datang terlambat. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya suruh pulang, saya suruh jemput sampah, suruh berjemur. Oke. Ada 2 kasus ya Bapak Ibu. Pertama tadi sudah terlambat. Yang kedua, jika ada 2 siswa berkelahi di sekolah, 2 siswa berkelahi tinju lah di sekolah ya Bapak Ibu. Dia bertinju, berkelahi, saling tinju. Yang satu tinju si A tinju si B. Ini kasus yang kedua. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau ada 2 anak berkelahi di sekolah? Saling tinju nih, sama-sama ninju. Jadi bukan cuma satu orang yang ninju, jadi sama-sama bertinju lah istilahnya di sekolah. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menemukan kasus seperti itu? Kasus yang pertama tadi siswa datang terlambat. Kasus yang kedua siswa berkelahi di sekolah. Bagaimana cara Bapak Ibu menyikapinya?
begini. Pertama Pak Jai. Apa yang Pak Jai lakukan tadi ketika siswa datang terlambat di sekolah Pak Jai? Kita lihat siswa ada yang terlambat, kelas saya berikan kasih saran supaya tidak mulai lagi. Oke, jadi jawaban dari Pak Jai tadi kita tulis ya. Oke, kasus siswa datang terlambat. Oke, apa tadi? Menanyakan ya, menanyakan dan sehati lah tadi. Menanyakan dan menasihati supaya tidak datang terlambat lagi. Oke, supaya tidak datang terlambat. Ibu Marta, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan untuk siswa datang terlambat? Kalau misalnya ditegur Pak. Ditegur Bu ya? Oke. Ditegur. Pak Hansen mungkin? Apa Pak Hansen? Kalau dari saya Pak, kalau ada siswa yang datang terlambat, yang pertama saya panggil dulu mendekat, Oke. panggil dulu. Kalau siswa itu sudah nyamperin, kita panggil dulu Pak. Nah, kemudian? Kemudian kita tanya kenapa terlambat. Oke. Kemudian melihat situasi, respon jawabannya seperti apa. Ya. Kan kalau terlambatnya mungkin karena dia berbagai macam biasanya ada yang kesiangan, mungkin juga ya di jalannya ada sesuatu kita kan nggak tahu Pak. Oke, tapi menanyakan alasan dia Ya, terlambat ya. Ya, Oke. nanti setelah itu baru Setelah itu mungkin menasehati, baru ditindak gitu ya? ya Nasihati. menasehati, apakah dinasehati, apakah itu terlambatnya itu udah keseringan atau baru sekali, itu juga berpengaruh sih Pak. Kalau udah kayak kali terlambat berarti Ya itu sudah ditegur, dinasehati. perlu dihukum nggak kira-kira Pak? Dihukum, saya nggak suka sih Pak kalau hukum-hukum itu, karena selain siswa yang kesulitan, saya pun hukumnya juga kesulitan Pak. Baik. Karena dihukum kan kita harus mengawasi dan lain-lain sebagainya. Ribet menghukum bagi saya. Oke. Pak Hansen ya. Dia tanya ya kan? Ya. Oke, cukup ya. Ada yang ngasih saran dihukum Bu, Bapak Ibu? Ada. Pak, nah, gimana Pak? Jadi sampai ada hukum yang bersifat mendidik. Oke. Pak, ini ya. Diberi Hukum yang bersifat mendidik. diberi sanksi mendidik apa ya? Tapi ada hukum yang mendidik. Contohnya seperti apa Pak yang mendidik Pak? Terjadi hukum memberhentikan kelas. Oke, membersihkan kelas. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada yang ada berbeda dari menasehati, ditegur? Ada yang nyuruh push up? Ada yang nyuruh pulang ke rumah, balik ke rumah, pulang ke rumah lagi bisa terlambat. Nih, oke Bapak Ibu semuanya. Ini yang sudah Bapak Ibu sampaikan, terima kasih atas partisipasinya. Yang dari Pak Jai tadi menanyakan, menasihati supaya tidak datang terlambat, ditegur, panggil, ya, tanya, menimbang alasan, dinasihati. Yang kemudian dari Pak Suhmi diberi sanksi mendidik atau dengan cara seperti membersihkan kelas, membersihkan kelas. Oke. Sekarang kasus yang kedua. Tadi siswa berkelahi di sekolah. Pak Riko ya? Apa Pak? Apa yang Bapak lakukan Pak? Tidak mengalami perkelahian. Oke. Apa Pak? Tidak Tidak mengalami
apa nanti Pak? Sudah dua nih, kalau berkelahi ini, Bapak apakan? Peringati. Oh, diperingati. Oke, mulai perkelahian. Dikasih peringatan ya. Bapak nggak hukum Pak? Nggak hukum ya. Kalau kelahi itu suruh ninju dinding, ya kan? Biar kuat. Siapa lagi nih, Bu? Nah, Bu Dina. Kalau ada siswa berkelahi, Bu Dina. Menasehati. Oke. Bu Dina. Menasehati. Apa lagi? Dan jangan diulangi lagi. Oke, menasehati. Agar tidak di. Habis itu apa lagi? Udah. Disuruh salaman nggak sudah dong? Nah, suruh ya. Suruh maaf lah ya. Siapa lagi nih? Bu Umi. Apa Bu Umi? Kalau ada siswa berkelahi di sekolah. Menasehati dan menghalangi supaya tidak sembunyi Oke. Bu Umi. Kalau yang berkelahi ini bisa ya. Ada yang bisa. Menasehati dan menghalangi agar tidak berkelahi. Berkelahi lagi lah ya. supaya tidak terjadi kerusuhan. Tidak terjadi keributan. Baik. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Kita sesuaikan dengan posisi guru tadi. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, dari kelima posisi kontrol seorang guru ini ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang Bapak Ibu jawab tadi lebih cenderung yang mana? Manajer. Oke. Pak Naya. Tadi kan, nah nih. Pertama nih posisi kita itu sebagai penghukum. Jadi kalau ada anak berbuat bersalah, tanpa ditanya, tanpa diapa, ya kan, hukum langsung misalnya kan, datang terlambat nih, nggak tahu datang. Kita kan punya aturan dari jam 7 kamu terlambat, bapak nggak mau tahu, kamu harus langsung dihukum. Push up 1 kali, misalnya kan, hukum langsung. Ini posisi seorang guru sebagai penghukum. Nah, guru berbuat, misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti, misalnya kan, dengan nada-nada mengancam. Hasilnya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, hasilnya adalah anak-anak itu cenderung memberontak, tidak terima, apalagi anak-anak SMP, SMA lah ya. Kalau SD ini mungkin masih, nah, oke lah ya. Kalau SMP, SMA ini dihukum nih biasanya melawan balik, ya kan, dihukum tuh kan. Apalagi kalau kita hukum dengan cara-cara yang bukan mendidik tadi, seperti Pak Oming bilang, bukan dengan cara yang mendidik, tapi dengan cara-cara yang sifatnya, apalagi dengan tangan, atau dengan hal sifatnya fisik, mereka akan melawan, ya kan? Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya kan? Nah, murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Cuek, ya. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahannya lagi, ya. Kalau dengan hukuman sekolah, karena motivasinya tadi itu bukan dari dalam diri dia pribadi, ya. Kita lihat kan misalkan sekolah ada bapak yang ini, kalau bapak ini nggak masuk, nah nyantai kita ya, nanti tidak kena hukum lagi, sah ya. Ini kalau anak-anak yang kita bentuk itu dia terbiasa dengan hukuman. Jadi kalau sosok yang ditakuti dia itu hilang, maka dia akan mengulangi lagi. Nah, bapak itu sudah ngajar lagi, berarti dah aman kita buat berikutan, berarti tidak akan hukum lagi, misalnya kan. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini, tahu lah ya, bisa berceramah panjang lebar ya kan. Uang tuamu di rumah misalnya kan, kerja capek siang malam, kamu di sekolah kayak gini. Jadi membuat anak itu merasa bersalah dengan diri dia sendiri. Bahkan nanti dia akan cenderung merasa, ah saya ini tidak berguna misalnya kan, bahkan akan rendah diri dia.
berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu, bapak kecewa dengan kamu, kan? Kamu seharusnya sudah tahu kalau ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, misalkan dengan tingkah laku kamu, misalkan. Nah, biasanya kalau seperti ini anak-anak itu akan lebih lembut. Kalau kita menanggapinya dengan cara membuat dia merasa bersalah, dia akan minta maaf, tapi dampaknya dia akan merasa, ini bawahnya, rendah diri, dia tidak pede dengan dirinya sendiri, merasa diri dia itu tidak guna lah, misalnya kan kalau dia melanggar aturan Islam. Karena sudah kita habis-habisan tadi kita ceramah, misalnya kan, orang tuamu kerja di rumah capek, ya kan ini kamu di sekolah ngerokok lah, misalnya kan, kelahi lah, ya kan, tidak mengerjakan tugas lah. Kemudian posisi yang ketiga, teman. Ada tak guru yang memposisikan dirinya sebagai teman dengan siswa? Ada Pak ya, apalagi kalau anak SMP, SMA, biasanya guru ini sangat akrab sekali dengan anak muridnya. Apakah ada dampak buruknya kalau kita berteman dengan murid? Atau malah lebih baik? Ada ini. Ada Pak ya? Harga diri. Guru itu karena dianggap teman oleh murid. Oke. Nah nih, kalau seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman, kalau ada siswa melanggar, tadi siswa datang terlambat, misal saya datang terlambat, Pak Jai sebagai guru, Pak Jai menganggap saya sebagai teman, ya kan? Otomatis, nah ya kan? Nah ini kata-katanya ini kan, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu, misalnya kan? Nah, dibalikkan nih jasa-jasa kita dengan siswa, sehingga siswa ini nanti dampaknya Bapak Ibu kalau kita menganggap siswa itu sebagai teman, dampaknya adalah ternyata ada dampak positif dan negatifnya juga. Anak-anak itu kan tergantung, manja gitu ya, manja menganggap kita sebagai teman. Kemudian, ini yang ini saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau suatu hari kita bertindak yang lebih menghukum misalnya kan, sebelumnya kita bertindak sebagai kawan, tiba-tiba dia melanggar, kita bertindak lagi sebagai seorang hukum dia misalkan. Dia kecewa dengan kita. Saya kira kita teman ya, Bapak. Ternyata Bapak seperti itu. Besar ya, seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya adalah anak menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung. Kemudian posisi selanjutnya, jika kita memposisikan diri sebagai seorang pemantau atau pengawas. Memantau ini kan pengawas ini ya memantau ya, menghitung, mengukur ya kan. Kalau ada anak melanggar peraturan misal si A melanggar peraturan datang terlambat ke sekolah. Kamu ingat aturan apa yang sudah kita pernah buat? Misal kita buat aturan ini kalau datang terlambat sanksinya ini. Jadi beda aturan dengan konsekuensi itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menghukum itu kan tidak pakai aturan biasanya kan. Push up 10 kali ya. Biasanya tidak tertulis. Tapi kalau yang namanya seorang pemantau, dia akan merujuk kepada aturan. Jadi ada aturan tertulis. Misal kalau terlambat tadi apa sanksinya? Dan siswa pun sudah memahami apa sanksinya. Misal kalau datang terlambat, tugasnya merapikan buku di kantor, misalnya kan. Maka siswa akan melaksanakan itu dengan senang atau tidak senang. Karena itu sudah dibuat aturannya. Jadi tidak mudah paham. Apalagi aturan itu sudah disosialisasikan di sekolah. Kalau terlambat, ini konsekuensinya. Hukumannya kalau berkelahi di sekolah, ini aturannya. Nah, posisi pemantau ini Bapak Ibu. Nah, jadi siswa itu senang tidak senang harus melaksanakannya. Tapi dia masih di dalam hatinya biasanya anak-anak yang selalu kita kaitkan dengan aturan masih tidak senang ya, di hatinya seperti itu ya. Jadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi tidak ada motivasi untuk disiplin secara mandiri. Nah, posisi terbaik Bapak Ibu, sebagai seorang guru adalah seorang manajer. Nah, seperti apa manajer? Nah, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau ada siswa datang terlambat, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita tanya dulu, apa sebab dia terlambat? Kenapa dia terlambat? Kenapa bangun kesiangan? Atau kena tadi malam begadang? Kenapa berkelahi di sekolah? Karena saling molok dan lain sebagainya. Ditanya dulu, jadi kita tidak langsung menghukum atau memponis. No, kamu salah. Pokoknya kamu salah.
misalnya kan? Tidak seperti itu. Jadi kita tanya, kita klarifikasi terlebih dahulu. Itu posisi seorang manajer. Nah, ini yang kedua. Apa yang kita yakini? Nah, inilah fungsinya tadi kita membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Fungsinya kita membuat keyakinan kelas tadi di sini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Makanya keyakinan kelas itu penting. Misal kalau Anda datang terlambat tadi, kan kita sudah membuat keyakinan kelas tentang hadir tepat waktu di sekolah. Kan kamu sendiri yang membuat, ya kan? Kenapa kamu melanggarnya? Nah, maka kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat. Jadi anak-anak itu akan merasa lebih menghargai sebuah aturan, karena aturan itulah keyakinan itu mereka yang membuatnya sendiri, seperti itu. Kemudian menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan yang penting itu anak-anak tidak merasa disalahkan, ya kan, sehingga dia tidak merasa rendah diri. Nah, yang paling penting adalah di sini, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi kita tanya nih, misalkan anak-anak datang terlambat, misalkan, kenapa kamu datang terlambat? Oh, Pak, tadi malam saya hidupnya kemalaman, jam 9 sampai jam 12, sehingga bangun pagi saya siangan, sehingga saya datang terlambat ke sekolah. Nah, pertanyaan seorang guru sebagai seorang manajer, dia akan menanyakan, gimana cara kamu memperbaiki ini? Dia kan mikir nanti tuh, gimana besok supaya tidak terlambat lagi. Misalnya kita ajukan pertanyaan terus, ya kan, gimana bisa supaya besok kamu tidak mengulangi perbuatan kamu. Oh Pak, nanti malam saya tidak begadang lagi lah. Misalnya kan, dia kasih solusi itu. Oh Pak, nanti pagi saya buat alarm jam 5 misalkan. Oke ya, jadi nanti kita sepakati sama-sama catatan itulah yang nanti akan kita pegang. Kalau seandainya besok dia terlambat lagi, kita evaluasi lagi. Menghukum, bolehkah menghukum? Boleh ya. Oke. Hukuman itu sebenarnya sanksi paling akhir lah. Jadi yang paling akhir saja. Ya. Jadi yang pertama nih kita coba, jadi anak-anak itu apalagi kurikulum kita yang baru ini kan menjadikan segala sesuatu itu menempatkan hukuman itu di posisi paling akhir. Jadi kalau sebisa mungkin kita menghindari nama hukuman kan. Jadi anak-anak itu kita tanya, kenapa kamu tidak kerjakan tugas? Oh ini Pak, oh besok ngulang lagi dia. Kenapa lagi tidak dikerjakan? Oh ini lagi Pak. Kalau udah seringan diulang, ya kan? Atau pelanggaran yang serius di sekolah, misalkan main minuman keras, main alat-alat tajam, ya kan? Itu kan dampaknya sangat serius gitu ya. Jadi hal tersebut perlu disikapi dengan yang lebih serius. Jadi hukuman itu sifatnya paling akhir, alternatif paling akhir. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan. Jadi untuk sesi kita hari ini, jadi sebagai penutup, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya di dalam kegiatan diseminasi budaya positif ya, penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi kita ingin anak-anak kita itu disiplin dengan cara-cara yang positif. Jadi kita tidak ingin mendisiplinkan anak dengan cara-cara yang negatif, misalnya dengan menghukum, dengan cara-cara yang fisik seperti itu, dengan tangan kita dan lain sebagainya. Jadi dengan seperti ini harapannya kita bisa menciptakan kedisiplinan di kelas dengan cara-cara yang positif, membuat anak-anak kita lebih percaya diri, tidak rendah dirinya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu semuanya, di kegiatan guru penggerak ini banyak hal saya secara pribadi merasakan ilmu saya selama ini tidak ada apa-apanya, ya kan? Ketika masuk guru penggerak ternyata lebih banyak lagi pengalaman baru di dalam mendidik, ya. Seni-seni di dalam mendidik, ya kan? Tidak hanya sebatas kita mengajar, tapi bagaimana kita juga bisa memperhatikan tumbuh kembangnya seorang anak. Kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu seperti ngasuh. Jadi Ki Hajar Dewantara itu bilang pendidik itu seperti ngasuh anak kita lah di rumah. Kalau kita ngasuh anak kita yang seni masih kecil, kan tidak mungkin kita dengan menghukum, dengan cara-cara yang kasar dan lain sebagainya. Kita mengasuh dengan penuh kasih sayang. Nah harapannya di sekolah juga demikian. Posisi kita sebagai seorang guru bisa menempatkan diri kita sebagai seorang pendidik yang bisa mendidik dengan hati, bisa mendidik dengan cinta, bisa menghadirkan suasana kelas yang menyenangkan, yang penting itu ya, menghadirkan suasana kelas yang menyenangkan.
Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya, atas partisipasinya dalam kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.